Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, semua kalian selalu sehat dan tetap semangat ya. Selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Hari ini kita masuk ke pembelajaran imbas elektromagnetik. Perhatikan sistem tenaga listrik dari mulai pembangkit listrik sampai konsumen kita, rumah-rumah kita ya, yang kita dirasakan hari ini ya. Dari mulai pembangkit, kemudian ada trafo. Apakah ada hubungan dengan materi kita hari ini? Insya Allah ya. Insya Allah. Bagaimana membangkitkan dari gerak menjadi listrik. Simak ya. Nah, kompetensi dasar. Menganalisis fenomena induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian melakukan percobaan tentang induksi elektromagnetik. Berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lihat KB1 ya. Pengertian fluks magnet. Nah, fluks magnet adalah banyaknya garis gaya magnet yang menembus bidang seluas A. Ya. Jadi ada garis-garis itu, garis gaya magnet menembus bidang seluas A. Maka besarnya fluks adalah B dot A. Ya. BA cosinus theta besarnya ya. Satuannya Weber. V itu simbol fluks magnet, Weber satuannya, B induksi magnet satuannya Weber per meter kuadrat atau Tesla. Kemudian theta itu sudut antara B dan normal. Normal selalu tegak lurus bidang ya. Kemudian A luas bidang satuannya adalah meter kuadrat. Kita lihat contohnya. Ini induksi magnet B 100 sebesar 100 Tesla menembus bidang silinder yang berjari-jari 0,7 meter. Perhatikan gambarnya. Pertanyaannya tentukanlah fluks magnet yang menembus silinder. Nah, perhatikan. Ini biasanya silinder ini kumparan ya, kumparan. Tulis diketahuinya semua. Nah, karena ini berbentuk lingkaran, maka A-nya adalah VR kuadrat. Itu setelah dihitung, maka besarnya 1,54 meter kuadrat. Tetanya 30 derajat, ditanyakan fluks magnetik. Maka Anda tinggal masukkan kepada rumus BA cosinus theta. Maka jawabannya 77 akar 3 Weber. Kemudian kita masuk ke dalam GGL listrik imbas. Apa sih GGL imbas itu? Atau GGL induksi itu? Nah, kemarin kita telah belajar bahwa arus listrik dapat ditimbulkan oleh medan magnet dapat ditimbulkan dari arus listrik ini oleh Ørsted. Tapi sekarang ternyata bahwa arus listrik dapat dibangkitkan dengan menggunakan magnet. Ya. Kita simak percobaan Faraday. Ya. Nanti kalian isi tabel pengamatannya itu pada tabel simpangan galvanometer boleh diisi dengan besar, kecil, atau lebih kecil, lebih besar. Ya. Kemudian nanti hasilnya percobaannya buat laporan dan kesimpulannya. Halo anak-anak, kita akan mulai dengan percobaan Faraday. Ya. Siapkan dulu LKS-nya, sudah ada di file ya. Apa saja alat yang digunakan? Yang pertama adalah galvanometer. Ini alat untuk mengukur apakah ada arus atau tidak. Kemudian di sini kabel penghubung, ada 2 buah kabel penghubung. Kemudian ini ada kumparan yang 500 litan dan ini kumparan yang 1000 litan. Kemudian ada magnet yang kuat, kemudian ada magnet yang lemah. Ya. Kemudian kita susun rangkaian sesuai Faraday. Ya, tinggal kita hubungkan saja ini. Dan ujung-ujung ini dihubungkan ke dalam kumparan. Ya. Ada 2 ujung kumparan. Sini. Nah, tinggal kita lihat gunakan magnet. Ini magnet yang lemah ya. Apakah ada arus atau tidak? Cek. Kita masukkan, keluarkan. Cek ya. Ini pelan. Cepat. Cepat ya. Kalau kita dibalik, pelan. Ya. Kita pelan, pelan. Cepat.
ganti dengan magnet yang besar. Kita kutub utara dulu. Pelan. Diam. Gerak berbadan. Ulangi. Masukkan. Diam. Keluar. Lebih cepat. Keluar. Ya, lebih cepat. Ini yang 500 lilitan. Jangan lupa dicatat ya. Dan kita ganti dengan lilitan yang 1000 lilitan. Kita cek dulu yang ini. Yang bawah. Ya, pelan-pelan nih. Cepat. Cepat ya, ini magnet yang lemah. Kemudian sekarang bagaimana kalau magnet yang ini? Magnet yang kuat. Kita pelan. Cek ya. Berhenti. Lebih cepat. Ya, kita balikan sekarang. Yang selatan. Masuk. Keluar. Ya. Pelan. Pelan. Cepat. Cepat. Ya. Cepat ya. Nah, kita lihat mengapa ini saat ini digerakkan. Kok bergerak? Ini berarti menandakan di sini ada arus. Ya, ada arus. Pas dia bergerakkan ada arus. Nah, arus inilah yang dinamakan sebagai arus induksi atau arus imbas. Ya, arus ini sebagai arus induksi atau arus imbas. Kalau ada arus, berarti di sini ada GGL. GGL-nya dikatakan sebagai GGL imbas atau GGL induksi. Nah, percobaan Faraday ini hampir kebalikan dengan kemarin motor listrik. Kalau motor listrik kemarin ada arus, baru timbul gerak. Contoh kipas angin, ya, masukkan listrik, baru dia berputar. Tetapi di sini digerakkan dulu, baru timbul arus. Kalau ada kumparan, ada magnet, tapi kalau tidak bergerak maka tidak timbul arus. Maka ini masuk ke dalam nanti prinsip kerja generator, merubah energi gerak menjadi energi listrik. Ya, nah nanti kalian yang tadi buat laporannya ya, kemudian buat laporan dan tulis kesimpulannya. Nah, pada bab imbas ini ada tugas proyek yang harus dikerjakan 4 orang lah, satu kelompok 4 orang, yaitu membuat alat ya yang merubah energi gerak menjadi energi listrik. Jadi kalian membuat generator sederhana, digerakkan dulu. Nah, ada kumparan mah ya, ada kumparan, ada magnet, ujung-ujung dari kumparan atau ini dihubungkan dengan LED. Nanti LED-nya akan menyala. Itu mungkin untuk tugas di bab ini. Itu saja, semoga kalian bisa, insya Allah tetap semangat. Terima kasih. Halo anak-anak, kita akan mulai. Nah, kemudian kalian, nah ini isi tabelnya ya. Nah, isi tabelnya ini tadi dari hasil tadi pengamatan. Ya. Nah, kemudian kita lihat tentang arah arus induksi. Arah arus induksi itu sesuai dengan hukum Lenz ya. Arah arus induksi dalam suatu kawat pengantar itu sedemikian rupa sehingga menghasilkan medan magnet yang melawan perubahan garis gaya yang menimbulkannya. Ya, sehingga nanti ini GGL induksi ini E simbolnya, N D flux DT. Tanda min ini menunjukkan sesuai hukum Lenz. Nah, ini yang dikatakan sebagai hukum Faraday ya. E GGL imbas, volt satuannya, N banyak lilitan, kemudian itu flux timbulnya V ya. Awal V1, V2, V akhir ya. Tanda negatif menunjukkan hukum Lenz ya. Jika perubahan flux terjadi dalam selang waktu yang singkat ya, maka GGL itu menjadi E min N kali D flux DT. Jadi merupakan turunan daripada flux ya. Kemudian kita bagaimana untuk menentukan arah arus induksi ya. Nah, tadi kan percobaan ya Faraday. Nah, jika utara masuk, nah kenapa arah galvanometer ke sana, misalkan ini ke kanan ya. Kenapa? Kita lihat. Melawan. Utara masuk, maka si kumparan itu enggak mau, menolak. Maka ujung kumparan itu U. Jadi yang masuknya utara,
maka itu pun ujung lihat kumparan itu adalah utara. Utara dengan utara saling tolak. Didekati maka dia menolak. Nah, kalau dia ujung kumparan sebelah sini itu adalah utara, maka Anda perhatikan di sebelah kanan ini ada gambar tangan. Ada gambar tangan ya, ingat kaidah tangan kanan. Jadi kalau utara, nah berarti arus itu ke atas. Ke atas, maka dia masuk ke R galvanometer, maka dia akan ke kanan. Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau si ujung utara itu keluar? Keluar. Kan arahnya beda lagi. Jadi ke kiri ya. Nah, kalau dia tinggal dia nggak mau, maka dia berusaha menarik. Kalau menarik berarti utara dan selatan. Utara selatan saling menarik. Maka itu yang dekat dengan utara itu adalah ujung selatan. Gunakan lagi kaidah tangan kanan. Ya, maka arusnya akan seperti itu, lihat ya. Bisa dipahami ya gambar ya. Nah. Kemudian apa saja faktor yang mempengaruhi GGL induksi? Nah, percobaan Faraday Anda perhatikan N delta flux delta T. Ya, maka dan fluxnya itulah BA cosinus theta. Nanti fluxnya bisa diganti dengan ini. Jadi ada berfaktor satu luas bidang komparan. Maka N d flux dt nanti itunya diganti oleh B delta A cosinus theta. Nah, delta A-nya ini yang berubah ya. Kemudian perubahan medan magnet. Berarti B-nya. Maka yang B-nya itu diganti menjadi delta B ya, delta B. Kemudian perubahan sudut. Nah, sudutnya inilah yang menjadi delta cosinus theta delta T ya. Delta T mendekati 0 maka menjadi NBA D cos theta dt. Nah, kemudian kita perhatikan ini besar dengan GGL induksi suatu penghantar yang digerakkan dalam medan magnet ini karena pengaruh perubahan luas. Nah, di sini ada kawat berbentuk U ya, ini ada dihubungkan dengan R, berada dalam bidan magnet yang arahnya masuk ke dalam ya, masuk ke dalam. Kemudian ada kawat peki yang bisa berubah, yang bisa digerakkan gitu ya. Bisa digerakkan. Nah, kawat peki ini digerakkan ke P aksen Q aksen. Ya, digerakkan P aksen Q aksen. Jadi kawat yang digerakkan di dalam medan magnet maka nanti akan timbul listrik ya. Nah, kita lihat Faraday-nya. Lihat. E sama dengan ini hanya kawatnya 1, maka N-nya 1. Delta plus delta. Perubahan luas maka B kali A delta A-nya. Tetanya dianggap 0 karena ini tegak lurus ya. Maka masuk A-nya itu adalah luas. Perubahan luas. Tadi yang digerakkan. Itu jaraknya S dari Q ke aksen, sedangkan panjang PQ adalah L. Ya, sehingga min BS kali L per T. Kita ingat bahwa jarak per waktu itu kecepatan, maka persamaannya menjadi E sama dengan min LBV. Ya. E sama dengan min LBV, satuannya volt. Ya. Nah, arah arus induksi menggunakan kaidah tangan kanan dengan ketentuan sebagai berikut. 4 jari itu B, sedangkan ibu jarinya itu adalah V. Ya. V, maka telapak tangan itu I. Ya. Telapak tangan untuk I. Arah arus mengalir pada batang komutor. Nah, nanti mana yang lebih positif pada ujung batang atau ujung bawah atau ujung atas konduktor. Karena arus induksi dari bawah tadi ke atas dari Q ke P, maka yang lebih positif bawah atau yang mana ini kira-kira? Bagian atas ini lebih positif dibandingkan bagian bawah. Ingat ya. Jadi P lebih positif. Kita ingat kalau P positif, ingat simbol GGL, positif negatif, maka arus akan dari positif ke atas. Jadi ujung P lebih positif. Nah, karena arus ini ke atas, maka pada kawat akan terjadi gaya Lorentz. Anda tinggal masukkan, F adalah Bill. Ya. I sama dengan E per R. Anda tinggal matematiknya, maka F akan ketemulah B kuadrat L kuadrat V per R. Ya. Kita lihat contoh-contohnya di sini, kalian bisa dipelajari ya. Ada di file yang telah Ibu berikan. Sebuah kumparan terdiri dari 200 lilitan
Dalam kumparan tersebut terjadi perubahan flux magnetik sebesar 0,25 Weber menjadi 0 dalam waktu 0,02 sekon. Tentukan GGL induksi pada kumparan. Nah, tinggal masukkan saja ya. Didapatlah di sini 2,5 kilovolt. Kemudian yang nomor 2, di sini diketahui perubahan fluxnya merupakan fungsi daripada waktu. Maka untuk mencari GGL Anda tinggal diturunkan ya. Tinggal diturunkan. E adalah N d flux dt ya. Silahkan pelajari contoh-contohnya di ini di file yang telah Ibu berikan. Kemudian kalian silahkan kerjakan latihannya ya. Semoga kalian selalu happy, selamat belajar, semoga sukses. Amin ya rabbal alamin.